Oh, fuck, no, no! She's coming. Who's coming? What's coming? What? Di suatu area terlarang yang dikenal dengan sebutan Area 51, cerita ini diawali oleh konvoi kendaraan militer yang sedang mengawal ketat truk muatan berisi sebuah senjata biologis. Di tengah perjalanan, konvoi ini tidak menduga adanya kendaraan lain yang sedang tancap gas dari arah berlawanan, sehingga kecelakaan itu menyebabkan kontainer yang berisi senjata biologis pun terhempas. Operator pusat lalu memberi perintah kepada komandan agar menjauhi kontainer itu sesegera mungkin. Namun di saat komandan menyampaikan perintah itu kepada pasukannya, tiba-tiba dari pintu kontainer yang terbuka muncullah senjata biologis yang diciptakan melalui mutasi DNA makhluk luar angkasa, kemudian keluar dan membantai semua prajurit. Makhluk itu menginfeksi beberapa prajurit untuk dijadikan sebagai pasukan mayat hidup atau yang biasa disebut zombie. Di dekat mereka ada kota yang dijuluki sebagai ibu kota hiburan dunia, Viva Las Vegas. Zombie-zombie itu pun turun membawa wabah bagi penduduk. Dengan cepat, penularan demi penularan akibat gigitan zombie merubah kota tersebut menjadi kota yang dipenuhi zombie. Khawatir wabah zombie ini akan menyebar ke negara bagian lain, pemerintah AS lalu mengambil keputusan melockdown kota Las Vegas. Dengan segera pasukan elit dikerahkan untuk mengevakuasi penduduk yang masih bertahan. Akhirnya zombie-zombie itu pun dikurung bersama ratusan juta dolar Amerika yang tersimpan pada kasino-kasino kota Las Vegas. Beberapa bulan berselang, salah satu pemilik kasino di kota Las Vegas mendatangi seorang mantan pasukan elit bernama Scott. Demi menyelamatkan uangnya senilai 200 juta dolar Amerika, pria bernama Tanaka itu menawarkan misi kepada Scott untuk masuk ke wilayah zombie, mengambil uangnya yang tertinggal dalam brankas kasino. Tanaka pun menjanjikan imbalan sebesar 50 juta dolar AS dan Scott setuju. Untuk menjalani misi tersebut, Scott mengajak dua mantan pasukan elit lainnya, yaitu Maria dan juga Vanderoh, dan masing-masing akan mendapat bagian 15 juta dolar. Ia juga merekrut orang-orang dengan keahlian yang dibutuhkan dalam misi, di antaranya pilot helikopter bernama Peters, pembobol brankas bernama Dieter, seorang berandal bernama Guzman, serta beberapa orang lainnya, dan terbentuklah skuad pejuang cuan. Mereka pun berkumpul di suatu tempat. Tanaka memberi arahan gimana caranya agar sampai ke tempat tujuan. Tanaka juga menyertakan anak buahnya yang bernama Martin untuk mendampingi mereka dalam misi tersebut. Di malam hari di zona pengungsian, beberapa pengungsi wanita yang ingin mengumpulkan benda-benda berharga di dalam area wabah zombie mengendap-endap menghampiri petugas juru kunci dan memohon padanya agar membiarkan mereka masuk ke area tersebut. Scott juga pergi ke zona pengungsian untuk meminta bantuan kepada putrinya, Kate, yang merupakan seorang sukarelawan di tempat tersebut. Akhirnya dengan bantuan Kate, Scott beserta skuadnya berhasil menyusup ke dalam zona karantina dan menemui petugas juru kunci sekaligus guide yang bernama Lily. Sementara itu di tenda pengungsian, dua anak kecil mengadu pada Kate kalau ibu mereka belum juga kembali dari dalam gerbang. Sehingga Kate memohon pada ayahnya untuk ikut masuk ke dalam menjemput mereka. Meski awalnya Scott menolak, tapi karena Kate terus-terusan mendesak dan mengancam akan masuk sendirian, akhirnya Scott bersedia membawanya. Sesaat sebelum membuka gerbang, Lily mengajak seorang petugas bernama Bert karena di dalam sana Lily membutuhkan orang ini. Setelah mempersiapkan sejumlah senjata yang akan mereka bawa, akhirnya Lily membuka kunci gerbang, di mana tumpukan zombie menjadi pemandangan yang menghiasi kota yang terlantar tersebut. Saat menyusuri jalan, tiba-tiba suara auman di antara puing-puing mobil memaksa skuad ini bersembunyi di balik mobil.
Ternyata suara auman itu adalah suara macan zombie yang dulunya sering tampil di pertunjukan sirkus Las Vegas. Untungnya macan putih yang terlihat buas itu tidak menyadari keberadaan mereka, sehingga setelah macan itu lewat mereka dapat keluar kembali. Lily kemudian menembak kaki Bert karena ia sudah banyak menindas perempuan di kamp pengungsian. Untuk mewakili kaum perempuan se-kamp pengungsian, Lily berniat menjadikan Bert sebagai tangkapan pasukan zombie golongan Alpha yang dikenal agresif dan buas. Tak lama kemudian 2 zombie Alpha muncul. I'm not here to hurt you. Mereka menyeret tubuh Bert dan membawanya ke tengah gerombolan zombie Alpha lainnya untuk diserahkan kepada zombie yang dianggap raja mereka, yaitu zombie yang dulu diangkut dari area 51, yang mana infeksi gigitan dari zombie ini akan menghasilkan golongan Alpha yang dikenal agresif dan buas. Sedangkan gigitan zombie-zombie Alpha hanya akan menghasilkan zombie yang tidak berbahaya. Tapi lain cerita jika zombie-zombie yang tidak berbahaya itu sudah bergerombol. Sementara itu Scott beserta skuadnya kembali bergerak maju. Mereka harus melewati sebuah gedung gelap yang dipenuhi zombie untuk mencapai lokasi tujuan. Lily memberi peringatan agar tetap waspada karena zombie-zombie yang sedang hibernasi ini bisa bangun sewaktu-waktu. Mereka pun berjalan dengan lebih hati-hati. Namun dalam kondisi yang gelap, salah satu anggota tak sengaja menyenggol tubuh zombie sehingga sekumpulan zombie bangun dan menyerangnya. Suara tembakan membuat zombie-zombie lainnya ikut terbangun sehingga mereka berusaha secepatnya keluar dari gedung tersebut. Melihat salah satu rekannya tidak punya kesempatan meloloskan diri, Guzman tidak ingin merelakannya menjadi santapan zombie. Dia pun terpaksa menembak jerigen bensin yang dibawa rekannya. Setelah tiba di lokasi tujuan, Scott langsung membagi tugas pada skuadnya sesuai keahlian mereka masing-masing. Mereka pun bergegas. Sementara Martin yang mengajak Lily berjaga di luar kemudian bekerja sama memancing ratu zombie keluar dari istananya. Begitu muncul, Martin lalu menjeratnya. Namun dengan cepat, zombie Alpha yang mengawal ratu zombie langsung menyerangnya. Lily menembak kepala zombie itu. Ternyata Lily menyepakati sesuatu dengan apa yang Martin tawarkan, sehingga Lily membantunya mendapatkan sebotol darah ratu zombie untuk penelitian. Namun Martin mengelabuinya karena kepala ratu zombie lebih berharga dan sangat mahal. Get blood. You know how much a whole head of one of these things is worth? Sementara itu saat menuju ruang berangkas, Vanderoh dan Guzman yang ditugaskan mengawal Dieter mencoba menggunakan tubuh zombie untuk memastikan tidak ada lagi jebakan mematikan yang terpasang di ruangan itu. Dieter tidak pernah membayangkan akan mempertaruhkan nyawa demi membuka berangkas di depannya. Seolah uang triliunan yang tersimpan di dalamnya memberinya pilihan, kematian atau dapat memulai hidup baru. Di atas gedung, helikopter yang coba Peter siapkan mengalami kendala, sehingga Peter harus melakukan perbaikan untuk dapat menghidupkannya. Ia pun memberitahu Scott mengenai masalah yang dialaminya. Namun tersiarnya berita akan dijatuhkannya bom nuklir di tempat tersebut membuat Scott menjadi khawatir, karena skuadnya hanya memiliki waktu 90 menit saja. Sambil menunggu Peter dan Dieter menyelesaikan tugasnya, Scott beserta yang lain menghitung uang yang berhasil mereka raup dari area kasir untuk dibagi rata ke setiap personil. Di saat yang bersamaan, Raja Zombie yang sedang berkeliling mengawasi teritorialnya menemukan tubuh sang ratu sedang tergeletak. Mengetahui anak zombie di kandungan ratu telah mati, dengan penuh amarah dia mengumpulkan pasukan zombie Alpha untuk menghabisi ras manusia yang berada di wilayahnya. Di sisi lain, Dieter akhirnya berhasil memecahkan kode kombinasi pada kunci berangkas. Mereka pun tersenyum lebar melihat tumpukan-tumpukan uang yang begitu banyak. Di saat yang lain sibuk memastikan uang-uang tersebut ke dalam tas, Lily tampak sedang menyiasati sesuatu dengan mesin hitung uang yang dipegangnya.
Sementara itu Kate diam-diam pergi sendirian. Menyadari putrinya sudah tidak bersamanya, Scott berusaha menemukannya. Ternyata Kate nekat mencari pengungsi-pengungsi yang terjebak di dalam, bersamaan dengan pasukan zombie alpha yang sedang mengamuk. Akhirnya gerombolan zombie-zombie buas itu tiba di gedung tempat Scott bersama skuadnya berada. Dan orang pertama yang menjadi korban keganasan mereka adalah Maria. Setelah beberapa zombie dikalahkan, mereka bergegas menuju ke lantai atas. Namun Martin dengan sengaja mengunci jalan keluar dan membiarkan mereka terjebak di dalam. Merasa puas dapat membawa pulang kepala ratu zombie yang nilainya tinggi, Martin mencoba mengintip hasil buruannya. Namun ternyata Lily sudah menukarnya dengan mesin penghitung uang. Tak hanya sampai di situ, Martin juga mendapat ganjaran karena sifat liciknya. Seperti kata peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangan macan. Di depan ruang berangkas, Raja Zombie yang sedang murka akhirnya menemukan dua orang ras manusia, Fender dan Dieter. Dia pun menyuruh pasukan zombinya mundur agar bisa menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. Di saat Raja Zombie hampir menggigit tangan Fender, Dieter mencegahnya. Dia pun memasukkan Fender ke dalam berangkas dan mengorbankan dirinya sendiri. Sementara itu Scott, Lily, dan Guzman harus menjebol tembok menggunakan gergaji mesin agar dapat keluar. Karena satu-satunya jalan menuju atas gedung hanya menggunakan lift, ketiganya terpaksa menghadapi zombie-zombie itu sambil bergerak menuju lift. Namun sayangnya Guzman terkena gigitan. Ia pun memilih mati bersama zombie daripada mati menjadi zombie. Scott dan Lily akhirnya berhasil mencapai atas gedung, namun Raja Zombie juga berhasil mengejar mereka. Lily kemudian mengeluarkan kepala ratu zombie dari dalam tasnya dan menyuruh Peter membawa Scott pergi. Di saat ia lengah, Raja Zombie langsung melesatkan tombaknya. Kepala ratu pun terjatuh dan membuat sang raja semakin marah. Setelah memperhatikan helikopter yang dinaiki Scott mengarah ke istananya, yaitu sebuah gedung bernama Olympus, Raja Zombie pun turun kembali ke istana. Sementara Kate yang berada di Olympus akhirnya menemukan dua pengungsi. Ternyata mereka sedang ditawan oleh Raja Zombie. Kate lalu menyelamatkan mereka, namun salah satu pengungsi harus tewas terinfeksi gigitan zombie alpha yang tak lain adalah Bert. Kate segera menembak kepala Bert, tapi justru ancaman sesungguhnya baru saja datang. Meski berhasil menghabisi zombie-zombie itu dengan handgunnya, namun Kate tidak dapat menembus kepala Raja Zombie dengan peluru karena ia menggunakan helm besi. Untungnya Scott datang dan langsung menembakkan granat launcher ke arah Raja Zombie. Saat mereka memiliki kesempatan kabur dengan helikopter, ternyata Raja Zombie masih hidup dan melompat masuk ke dalam helikopter. Sebelum Scott berhasil menembak kepala si Raja Zombie, ia terkena gigitan. Selang beberapa saat kemudian, bom nuklir diluncurkan ke arah Las Vegas. Dampak dari ledakan hebat yang terjadi membuat Peter sulit mengontrol kemudi, sehingga helikopter pun mengalami kecelakaan. Dalam insiden itu hanya Kate dan ayahnya saja yang lolos dari maut. Scott kemudian memberikan Kate sejumlah uang yang berhasil ia bawa dari Las Vegas. Mungkin dengan uang itu Kate bisa menggunakannya untuk biaya pendidikan anak-anak di pengungsian, khususnya bagi mereka yang kehilangan orang tua. Tak lama kemudian kesadaran Scott semakin menghilang karena infeksi gigitan zombie, sehingga dengan terpaksa Kate harus menembaknya. Sementara di tengah porak-porandanya kota Las Vegas, Fender berhasil selamat dari ledakan nuklir. Dia pun keluar bersama uang yang ia simpan di dalam tas.
Dengan uang yang begitu banyak, Vander menyewa pesawat untuk kabur ke Mexico City. Film pun ditutup dengan Vander yang menyadari adanya gigitan pada lengan kanannya. Are you sure you're okay? Okay. Good evening, this is your captain speaking. Dan itulah tadi alur cerita Army of the Dead. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan jejak pada kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.